Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dik Wahyudin, salah satu pengajar di STAI Bina Muda Bandung. Selamat datang kepada para mahasiswa baru di kampus Pelopor Bisnis dan Ekonomi Islam. Bina Muda, muda, beda, berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kiran udah ditemenin nih sama salah satu dosen dari kampus STEI Bina Muda Bandung. Hai Pak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, kabarnya baik. Mudah-mudahan sobat nada juga baik semuanya ya. Amin. Oh iya nih Pak, sekarang kan dosen juga sudah mengikuti WFH atau work from home. Menurut Bapak nih, kegiatan Bapak selama WFH ini apa aja sih? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak hikmah ya di balik musibah yang kita harus lewati bersama. Ternyata musibah ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Namun di balik musibah tentu ada sebuah hikmah ya. Salah satu hikmahnya adalah kita jadi sering di rumah, kemudian kita bisa beraktivitas yang selama ini kita tinggalkan karena aktivitas kantor, justru kita harus dijalani. Nah, aktivitas yang sedang saya jalani yaitu saya bersama istri sedang melakukan bisnis online ya. Alhamdulillah, walaupun dengan adanya pandemik ini tidak begitu mempengaruhi terhadap aktivitas kami, karena kalau saya ketika pulang dari kampus itu tidak hanya di rumah, hanya diam, tapi ada sebuah kegiatan dari mulai memproduksi barang, kemudian memasarkan, kemudian juga melayani konsumen dan sebagainya. Karena sesuai dengan moto dari STAI Bina Muda ini adalah kita ingin menciptakan kampus pelopor bisnis dan ekonomi Islam. Bagaimana caranya? Yaitu saya akan memberikan minimal contoh atau teladan walaupun tidak begitu baik. Dalam artian saya sama istri sudah merintis sebuah online shop dan sudah berjalan hampir 3 tahun. Oh, Masya Allah. 3 tahun sekarang. Jadi walaupun di rumah aja juga kita harus bisa ambil hal positifnya ya Pak. Iya. Karena nggak semuanya juga menjadi negatif. Kita menjadi lebih dekat dengan keluarga, itu salah satunya ya Pak. Itu, ya. Nah tadi kan Bapak udah ngebahas nih bahwa STEI Bina Muda Bandung ini adalah kampus pelopor bisnis dan ekonomi Islam. Disambungin lagi nih Pak, kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai mahasiswa supaya kita itu walau di rumah aja tetap efektif, tetap efisien, terus tetap bisa menebarkan manfaatnya walau dengan di rumah aja. Karena tadi itu cerita Bapak tuh beneran menginspirasi buat Akang Teteh atau sobat nada di rumah yang lagi kebingungan nih di rumah aja ngapain aja, terus kalau rebahan aja juga kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak menurut Bapak? Ya, baik, hanya sebatas motivasi aja bagi rekan-rekan semua, khususnya mahasiswa. Ketika kalian menyandang sebuah predikat mahasiswa,
itu jangan sampai predikat itu hanya nempel pada waktu kampus atau pada waktu kuliah saja. Tapi coba rekan-rekan semua bahwa predikat mahasiswa itu di rumah ataupun di kosan masing-masing. Apa itu predikat mahasiswa? Rekan-rekan semua harus membedakan antara siswa dengan mahasiswa. Kalau siswa mungkin kita hanya istilahnya itu disuapin dari berbagai hal, mungkin dari pelajaran, kemudian dari apapun. Nah, sekarang rekan-rekan semua sekarang sudah menyandang mahasiswa. Artinya maha itu adalah segala-galanya. Jadi mahasiswa itu adalah suatu individu yang sangat disegani oleh masyarakat zaman dulu ya. Mudah-mudahan sekarang juga tidak begitu luntur, karena mahasiswa di sana menjadi tonggak perubahan, baik itu di cerita kemerdekaan Indonesia pada waktu sejarah dulu, atau pas waktu nanti kita terjun di lapangan ya. Karena kalau misalnya ada apa-apa pasti kita akan berhadapan dengan masyarakat, dan predikat mahasiswa itu akan terus disandang sampai kita lulus, seperti itu ya. Nah, bagaimana keaktifan mahasiswa di rumah? Nah, sobat-sobat mahasiswa di sini sudah dimanjakan dengan berbagai media yang sudah ada, dari mulai media sosial, kemudian dari komunikasi sekarang serba mudah ya, beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kita waktu tahun 2005 itu zaman SMS ya, zaman SMS, zaman Friendster. Sekali SMS itu Rp350, sangat mahal sekali ya. Kalau sekarang itu kita bukan bicara lagi tentang pulsa, tapi bicara tentang kuota, dan kuota itu bisa kita gunakan untuk segala hal, baik itu negatif maupun positif gitu ya. Iya. Berarti 2004 kiraan masih oe-oe mungkin ya Pak ya? Ya 2005 mungkin, 2004 kiraan masih dalam bentuk apa? Berarti zaman itu benar-benar berubah. Sekarang itu justru mahasiswa di rumah itu lagi dimanjakan seperti yang Bapak tadi sudah katakan. Aksesnya lebih mudah, segala hal yang mungkin membuat penasaran juga bisa dicari sekarang. Nah, berarti tinggal bagaimana nih Akang Teteh atau Sobat Nada di rumah menggunakan kenyamanan ini. Seperti itu ya Pak? Betul, betul. Nah, tadi udah dijelasin sama Bapak mengenai gimana sih kita di rumah aja supaya tetap bermanfaat, supaya tetap bisa efektif dan efisien. Jadi hayu buat Akang Teteh atau Sobat Nada di rumah, seperti slogan dari STI Bina Muda Bandung, yaitu Muda Beda Berkarya. Kita mahasiswa menjadi tombak atau menjadi pendobrak bangsa gitu ya Pak. Kita sama-sama bangun di STI Bina Muda Bandung untuk Bina Muda, Muda Beda Berkarya. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain hari ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nada, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu dosen dan sekaligus Ketua Prodi Perbankan Syariah yang ada di STI Bina Muda Bandung, dan juga beliau merupakan praktisi perbankan, yaitu ada Pak Reza. Pak Reza, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Bapak, mungkin Sobat Nada di rumah penasaran dengan Pak Reza. Pak Reza boleh memperkenalkan diri Pak? Oh iya, kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya bisa duduk berdampingan dengan Lia ya. Lia ini adalah mahasiswi saya, kalau nggak salah angkatan berapa ya? Angkatan 2 Angkatan 2, oh iya. Sahabat Nada, perkenalkan, mungkin dari sahabat Nada sendiri sudah ada yang hafal ya sedikit tentang saya. Tapi alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri juga gitu kan. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta, tak cinta maka kata rindu,
tak rindu maka tak bertemu gitu kan. Bapak bahasanya dalam sekali. Betul ya gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Kebetulan saya kalau di kampus ini berarti saya ketua prodi perbankan syariah. Kenapa sih kalau saya masuk di ketua prodi perbankan syariah? Karena memang saya basically saya seorang praktisi, Mbak Lia. Saya praktisi di perbankan syariah dan syukur alhamdulillah mungkin ya untuk sebagian orang pada saat mengemban sekolah itu kadang mereka punya cita-cita mungkin ya untuk sedikit orang itu ingin menjadi pegawai bank. Mungkin pada saat saya sekolah dulu saya juga berpikir sama gitu kan. Kalau saya nanti lulus, setelah saya lulus sarjana saya ingin mendedikasikan diri saya di perbankan. Saya alhamdulillah juga di perbankan sudah kurang lebih hampir 20 tahun, 17 tahun ya kurang lebih saya di perbankan. Hampir semua bank yang di swasta dan BUMN saya sudah pernah bekerja di situ gitu kan. Selain saya di di seorang praktisi perbankan, mungkin sehari-hari juga saya ada kegiatan-kegiatan usaha Mbak gitu kan. Karena kan memang kita harus aktualisasi ya di lapangan gitu kan. Sebagai seorang bankers ini kok cuman bisanya teoritis gitu kan, tapi saya juga seorang lapangan juga. Ada beberapa mungkin usaha-usaha yang saya dirikan dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah sukses gitu kan, alhamdulillah seperti itu. Kalau boleh tahu usahanya apa Pak? Kalau usahanya sih saya karena kan gini ya, kalau kita usaha itu harus passion. Kita tuh harus sesuai dengan hobi kita, minat kita, selera kita. Kalau segala sesuatu itu kita nggak sesuai dengan hati, itu akan dijalankannya tuh dengan kurang serak, kurang pas. Kadang kan ada yang orang mungkin dia misalkan punya usaha, tiba-tiba belum lama sudah tutup, nggak berkembang gitu kan, karena memang itu bukan passionnya gitu kan. Nah kebetulan saya walaupun laki-laki tapi karena memang kan kalau Bandung itu kan terkenalnya dengan kuliner. Nah saya mengambil pangsa pasar market yang ya mungkin cukup marketable di Bandung, makanya saya mengambil di dunia kuliner. Saya ada beberapa kafe di Bandung, belum ada, cuma di Banten, di luar Bandung. Kalau di Bandung saya ada resto. Seperti itu Balia. Nah, Bapak ini kan praktisi perbankan ya Pak? Iya. Saya penasaran banget nih, apalagi saya juga kan prodi dari perbankan syariah. Oh iya. Nah, pengen tahu juga di pekerjaan di dunia perbankan itu seperti apa? Dunia perbankan yang saya tahu sejak saya awal itu sebetulnya multi level ya, bukan multi level itu artinya bukan dari level bawah sampai dengan level atas. Artinya level bawah itu dari staff sampai top manajemen gitu kan. Nah biasanya kalau untuk di perbankan kan gini ya Mbak, kalau secara umum aja kita ringkas, apa sih bank itu ya? Berarti kalau kita berkaca tentang istilah apa itu bank, kalau bank itu kan sebagai suatu lembaga keuangan yang berarti di bidang keuangan. Dia merupakan suatu lembaga mediasi antara ya surplus dengan defisit. Artinya apa? Ada transaksi di mana orang yang memiliki kelebihan dana itu berarti seperti apa? Seperti menabung, deposito gitu kan, untuk disetorkan ke bank. Nah, untuk yang defisit berarti orang yang memerlukan dana, berarti itu biasanya berupa loan atau pinjaman kayak gitu. Nah, kalau untuk proses kegiatan di perbankan itu, karena kan kita ini bergerak di bidang jasa, berarti kan intangible, nggak nampak. Karena kan perusahaan itu ada dua. Satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yang kedua itu ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah untuk bank ini adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa. Dia nggak nampak namun akan terasa manfaatnya gitu kan, karena di situ akan bertemu antara orang-orang yang dari level atas sampai dengan level bawah melakukan transaksi. Nah berarti apa yang harus ditingkatkan? Kita harus adanya service excellent. Nah berarti di bank itu ada tempatnya itu kita harus benar-benar memang orang itu membuat nyaman. Nah di bagian depan itu adalah fronting ya. Fronting itu berarti ada teller, ada customer service. Fungsinya teller itu adalah nanti untuk menginput transaksi keuangan, baik itu pengambilan atau penyetoran. Nah, selain itu kan suka ada yang namanya human error, baik itu sistem ataupun misalkan ada human error, misalkan kan kalau sekarang itu sudah zaman digital sistem ya, semua itu udah serba via
digital. Misalkan ada mengambil uang, kita nggak perlu pakai ATM, cukup dengan handphone bisa mengeluarkan uang. Nah, kalau misalkan timbul adanya trouble, itu bisa ke customer service. Jadi untuk garda depan itu ada bagian fronting, itu ada teller dan ada customer service. Nanti di bagian dalamnya ada lagi bagian-bagian operasional, bagian logistik segala macam gitu kan. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak dulu di bidang apanya Pak di dunia perbankan? Gini, kalau saya kan kebetulan di awal mula itu semua ya. Jadi jangan kita itu dalam nanti gini ya, untuk sahabat Nada, ketika misalkan kita lulus kuliah itu kalau bisa kan kadang banyak ada beberapa sahabat Nada yang memang nggak langsung menerima pekerjaan. Itu karena apa? Karena ada beberapa orang yang tipikalnya itu banyak memilih gitu kan, pengen langsung menduduki jabatan yang langsung paling tinggi dengan posisi enak gitu kan, gajinya banyak gitu kan, istilahnya kan. Nah jangan, kalau bisa untuk langkah awal itu kata bahasanya yang penting pecah telur dulu gitu kan. Artinya apa? Kita mau bisa masuk dalam dunia pekerjaan, nanti selebihnya tinggal adaptasi gitu kan. Jadi semua orang pasti ketika masuk dalam dunia pekerjaan yang real pasti dari bawah dulu. Dari button dulu, baru nanti dia akan ikut training, pelatihan, sertifikasi, terus dia naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi makanya waktu saya dulu itu posisi pasti di bagian landing dulu Mbak. Saya di landing, tapi saya punya orientasi gimana caranya sebelum 1 tahun itu sudah menjadi analis. Jadi di dalam 8 bulan itu saya sudah menduduki analis. Setahun saya pengen dalam posisi top manajemen, artinya apa, kepala cabang, branch manager. Nah, saya cuma 1,5 tahun bisa menjadi kepala cabang di bank swasta. Alhamdulillah gitu kan. Cuman sejalan dengan waktu kan, yang pilihan ya, hidup adalah pilihan gitu kan. Saya pindah ke bank lain gitu kan. Gitu, seperti itu. Dan mungkin saya juga dipercaya karena saya seorang praktisi, makanya saya dipercaya sebagai dosen praktisi di perbankan syariah Bina Muda. Seperti itu. Kalau untuk sekarang Bapak masih bekerja di bank atau? Masih. Oh masih. Jadi Bapak di bank juga, terus usaha juga gitu ya. Usaha juga, terus Bapak dosen juga. Dosen juga, iya. Bapak hebat banget gitu maksudnya. Bukannya hebat. Jadi semua itu di di istilahnya tuh sama Bapak tuh dimakan gitu semua pekerjaan tuh. Oh, nggak dimakan, saya jalanin ya. Kalau dimakan nanti habis tiba-tiba makanannya. Cuman saya berpikirnya gini gitu kan ya, selagi kita masih muda gitu kan ya, apa salahnya kita terus berinovasi. Bahkan kan ada sedikit istilah pepatah mengatakan juga nih, pepatah lagi ya gitu kan ya, banyak pepatah ya Pak dosen ya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan masa muda kita bercucuran keringat, nanti di masa tuanya kita akan hidup sehat. Kenapa? Berarti kan kalau misalkan kita mudanya sering olahraga, aktivitas, jalan kaki apapun, tuanya itu kadang kan kita tidak meratapi nasib. Aduh, coba waktu muda saya rajin olahraga gitu kan, mungkin saya tidak akan kena penyakit apa gitu kan, gitu kan. Terus ada yang misalkan masa mudanya foya-foya gitu kan, karena orang tuanya memiliki secara keuangannya, finansialnya cukup gitu kan. Akhirnya apa? Masa tuanya meratapi gitu kan. Jadi selagi kita masih bisa untuk berinovasi, kita memberikan manfaat untuk orang lain, ya apa salahnya gitu kan. Intinya manfaatkan waktu muda juga ya Pak, dimana kita masih bisa bekerja, kuat bekerja gitu kan, kenapa enggak? Jadi masa tuanya kita mudah-mudahan sih ya bisa tinggal menikmati hasilnya. Apa yang kita tanam itu akan kita petik. Ya. Nah Pak, kalau misalkan untuk prospek prodi perbankan menurut Bapak gimana tuh? Jadi gini, kalau prodi perbankan itu adalah salah satu prodi yang sekarang itu diminati oleh semua kampus. Semua kampus saya perhatikan, ada bahkan beberapa kampus lain pun sempat menawarkan. Artinya apa? Ini adalah chance, ini adalah peluang besar gitu kan. Dalam dunia pendidikan produk perbankan. Karena perbankan ini selagi masyarakat masih melakukan transaksi, pasti masih butuh yang namanya pelayanan perbankan. Namun memang bank ini kan sekarang sudah bisa memilah orang ya. Ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional. Tinggal kita memilih aja mana yang terbaik buat kita. Seperti itu.
Kalau misalkan untuk perbedaan konvensional syariahnya Pak? Kalau perbedaan konvensional dengan syariah beda ya, jelas ya gitu kan. Nanti dari secara legal, secara penyampaian akad dan lainnya pun transaksinya juga berbeda, istilahnya juga beda. Kalau misalkan di perbankan konvensional istilahnya itu kan ada bunga. Kalau di syariah itu bukan bunga, margin lah gitu kan, bagi hasil gitu kan. Nanti di situ kan sistemnya itu bukan pinjam sekian jadi berapa gitu kan, tapi dia margin dari keuntungan yang kita dapat itu diseringkan terhadap lembaga itu berapa gitu. Kemudian Pak, kalau untuk prospek lulusan perbankan tuh gimana Pak? Nah kebetulan kan Bina Muda ini adalah salah satu kampus pelopor ya, kampus pelopor pertama yang bergerak di perbankan syariah khususnya gitu kan ya. Nah harapan saya mudah-mudahan tahun depan kan kita sudah mulai tuh melahirkan para alumni ya, para alumni. Nah berharap alumni nanti yang kita hasilkan dari Bina Muda ini menjadi pionir, menjadi utama lah gitu, garda utama untuk menyebarkan sayap di dunia sesungguhnya gitu kan, di perusahaan, di lembaga atau dimanapun, bahwa ada loh Bina Muda itu ada gitu kan, ada lulusan Bina Muda dan siap berkompetisi dengan kampus-kampus yang lain. Nah kampus yang bagus itu adalah kampus yang memiliki alumnus yang baik tentunya. Kenapa? Dengan mereka bisa ditempatkan di perusahaan yang besar, secara nggak langsung pada saat dekade berikutnya itu, ketika ada nanti mahasiswa yang akan lulus, secara otomatis dia akan di hire gitu kan, bahkan menjadi rekanan atau PKS dengan kampus. Jadi peluangnya itu cukup baik. Cukup baik gitu ya Pak ya. Jadi intinya mah sebenarnya tuh semua itu tergantung ke diri kita juga ya Pak ya. Kalau misalkan kita kuliahnya sungguh-sungguh, nanti kalau misal kita kuliah sungguh-sungguh terus kita rasa ingin taunya juga banyak gitu, khususnya di dunia perbankan, itu kalau misalkan lulus bisa langsung bekerja di bank gitu ya Pak, atau gimana Pak? Ya, jadi gini, yang poin harus kita tangkap ya, kuliah itu adalah bukan jembatan untuk kita belajar. Ya kan? Kalau belajar, Mbak bisa dari buku, bisa googling gitu kan, bisa membaca literatur gitu kan. Pada saat belajar otomatis kan besok atau lusa lupa ya, karena emang kalau udah ingat kita itu kurang kuat gitu kan. Justru kuliah ini, orang-orang yang kuliah masuk gitu kan, itu tujuannya adalah membentuk paradigma pola pikir. Iya, pola pikirnya tentunya akan berbeda. Jangan beranggapan kan sekarang lagi tren nih, katanya ngapain ya kalau perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi, toh ujungnya juga pasti akan ke dapur. Bener nggak gitu kan ya? Ya nggak? Sekarang gini deh, ada pepatah lagi nih gitu. Ada isu lagi ya, kalau misalkan suami itu harus belajar tentang Islam, biar apa? Biar bisa mengajarkan istrinya tentang Islam. Seorang istri juga harus belajar tentang Islam. Artinya apa? Dia harus biar dia bisa mengajarkan anaknya tentang Islam. Nah, terus seorang anak harus belajar tentang Islam biar apa? Biar dia bisa mendoakan orang tuanya gitu kan. Jadi bukan semata-mata orang kuliah itu hanya masuk kelas, belajar, terus mempelajari teori, kasus, enggak. Secara nggak langsung mental, pola pikir, paradigma itu akan terbentuk. Karena pasti beda ya, mindset orang yang kuliah dengan orang yang nggak kuliah pasti akan berbeda. Apa bedanya? Dalam posisi ketika ada case, problem solvingnya itu beda. Pemecahan atas masalahnya beda. Kalau orang yang mungkin ya tanda kutip misalkan lulusannya pendidikannya di bawah gitu kan, pada saat menghadapi suatu masalah atau suatu kasus itu secara nggak langsung dia akan menggunakan emosinya, bukan pikirannya, bukan pola pikirnya, bukan cara pandangnya. Tapi kalau misalkan dia mungkin mengemban pendidikan yang lebih kan dia akan terbentuk gitu kan, terbentuk. Jadi ketika ada masalah tuh, oh dulu pada saat saya kuliah, saya pernah diajarin bagaimana cara memanajemen resiko gitu kan, ya kan, seperti ini. Oh berarti saya seperti ini. Jadi cara pandangnya pasti akan berbeda, gitu. Pasti ada manfaatnya.
Jadi jangan usah khawatir. Ya baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktunya Iya. untuk berbincang-bincang khususnya mengenai kegiatan di perbankan. Oke, ya. Semoga Sobat Nada di rumah juga bisa berpikir nih, oh ternyata kerja di dunia bank tuh seperti ini, udah ada bayangan gitu ya Pak Iya. ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Lia. Iya. Nah, Sobat Nada di rumah jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe video ini dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nada semuanya. Kembali lagi di channel YouTube-nya Stay Bina Muda Bandung bersama saya Elita Kamila Kurnia dan Ibu Rahmawati. Nah, Ibu Rahmawati ini adalah salah satu dosen di Stay Bina Muda Bandung dan ia juga seorang wirausaha. Nah, Bu, gimana kalau kita bahas pentingnya jiwa wirausaha bagi mahasiswa? Ini menurut Ibu ya, bagaimana minat wirausaha di kalangan mahasiswa? Oke, kalau minat wirausaha di kalangan mahasiswa ya, itu masih dikatakan sangat minim. Kenapa? Ya karena sebagian dari mereka itu bahwa ketika mereka lulus kuliah ya, mereka itu hanya ingin mencari pekerjaan. Ada juga faktor lain yang menyebabkan mengapa mahasiswa itu kurang untuk berwirausaha. Ya, karena mereka menganggap bahwa wirausaha itu merupakan pekerjaan yang rendahan, terus pekerjaan yang memiliki penghasilan tidak stabil. Bahkan mereka juga menganggap bahwa kewirausahaan itu merupakan pekerjaan yang tidak berpendidikan. Nah, harusnya pola pikir seperti itu salah. Harusnya mereka bisa berwirausaha karena yang Elita tahu ya, wirausaha itu sangat penting, memiliki banyak manfaat. Nah, selain itu seharusnya kita juga bisa menjadi seorang wirausaha karena teladan kita Rasulullah SAW juga merupakan seorang entrepreneur. Nah, menurut Elita sendiri siapa sih contoh wirausaha pada zaman Rasulullah SAW? Yang setahu aku ya Bu, Ya, ada Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW, Siti Khadijah, ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi itu contoh seorang wirausaha pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, kemudian ada Siti Khadijah, dan juga ada Abu Hanifah. Nah, mereka semua itu adalah seorang entrepreneur. Nah, itu. Kemudian kita di sini juga tidak boleh malu ya, karena dengan menjadi seorang wirausaha tentunya kita bisa meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Nah, seperti itu Elita dan sahabat Nada. Nah, selanjutnya bagaimana sih manfaatnya menjadi seorang wirausaha? Oke. Untuk manfaat menjadi seorang wirausaha, tentunya yang pertama kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini nih sebagai mahasiswa ketika kalian lulus kuliah, fokus kalian itu jangan hanya mencari kerjaan, tetapi di sini kalian harus bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, dengan berwirausaha kita bisa menambah wawasan, mengajarkan kita kemandirian. Selain itu juga kita bisa memiliki penghasilan. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri, ketika Ibu menjadi seorang wirausaha, waktu saat itu Ibu kuliah S1 ya? Ya. Nah, manfaatnya itu Ibu bisa jajan dengan uang sendiri, kemudian Ibu bisa beli buku sendiri, kemudian Ibu bisa bayar ongkos sendiri gitu ya. Nah, di situ manfaat wirausaha itu sangat Ibu rasakan. Selain itu juga Ibu kuliah S2 tidak lain ya karena dari wirausaha itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga dari Ibu menjadi seorang wirausaha, di sini Ibu bisa memberdayakan orang lain. Nah, itu Elita. Nah, kira-kira nih Ibu pengen nanya nih kepada Elita. Kira-kira menurut Elita sendiri apa nih manfaat dari berwirausaha? Secara kan waktu itu Ibu pernah menugaskan tentang praktikum kewirausahaan. Nah, bagaimana? Kalau menurut aku sih, kita jadi lebih mandiri
terus bisa jajan pakai uang sendiri, terus apa yang aku mau gitu bisa dibeli sendiri. Bisa dibeli sendiri, jadi bisa mandiri, Iya. kemudian jajan pakai uang sendiri gitu ya. Nah, sekarang Elita masih menekuni nggak tuh dunia wirausaha, dagang atau apalah? Kalau Berbisnis? sekarang sih enggak udah. Sekarang nggak, kenapa? Karena ada kesibukan lain juga. Ada kesibukan lain, jadi alasannya karena mungkin waktunya. Iya. Nah, oke, nah ini untuk Elita dan Sobat Nada, bagi kalian nih mahasiswa yang ingin berbisnis tetapi kalian tidak punya waktu ya, kalian sebenarnya bisa loh menjadi seorang reseller. Artinya kalau kalian menjadi seorang reseller, kalian tidak perlu membuat produk, kalian cukup Jadi langsung memasarkan. iya, ya, Bu? betul, langsung memasarkan saja. Karena waktu Ibu ya kuliah S2, di situ posisi Ibu sebagai seorang mahasiswa, kemudian sebagai seorang dosen juga, dan sebagai seorang wirausaha. Nah, di posisi Ibu sebagai mahasiswa, tugas Ibu belajar, kemudian mengerjakan banyak tugas. Nah, Elita tahu sendiri Iya. bagaimana tuh tugas kampus ya. Tugas mahasiswa. Ya Betul. Allah. Kemudian ketika posisi Ibu menjadi seorang dosen, Ibu harus belajar dan juga mengajar. Kemudian ketika posisi Ibu sebagai seorang wirausaha, di situ Ibu harus memenuhi pesanan konsumen. Nah, ketiga posisi itu Ibu kerjakan. Memang sulit untuk membagi waktunya, tetapi kembali lagi kepada diri kitanya sendiri. Jika kita memiliki niat yang kuat, maka kita pasti bisa untuk menjalankan itu semua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa saja sih jiwa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Oke. Untuk jiwa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu, tentunya yang pertama, kita harus percaya diri. Percaya diri ini yakin pada diri sendiri. Nah, bagaimana sih untuk menumbuhkan sikap percaya diri itu sendiri? Yang pertama, kita bisa menghilangkan rasa takut. Karena dengan rasa takut ini akan membuat pikiran menjadi sempit. Tuh. Jika kita menghadapi masalah, bahkan kegagalan, kita tidak boleh takut. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedang bekerja di balik kesulitan. Tentunya kesulitan yang diiringi dengan doa dan ikhtiar. Nah, kemudian selain itu kita bisa menumbuhkan sifat percaya diri ini dengan menambah teman baru. Jika selama ini misalkan Elita atau Sobat Nada ya tinggal dalam lingkungan yang hanya memiliki tipe teman yang sama itu aja, misalkan sama-sama minder, sama-sama pemalu. Nah, ada kalanya Elita maupun Sobat Nada nih memiliki atau mencari teman baru yang memiliki tipe yang berbeda. Misalnya lebih percaya diri, kemudian lebih berani. Ya, intinya teman tersebut nantinya bisa memotivasi kita. Tuh. Selain itu, kita harus juga bersyukur. Bersyukur di sini, wujud syukur yang paling baik adalah ketika kita tidak mudah putus asa. Dan wujud syukur itu harus dibarengi dengan bersikap positif. Gitu. Ketika kita bersikap positif, maka setiap masalah yang kita hadapi ini biasanya kita akan berpikir secara tenang. Nah, pikiran itu sebagai magnet. Jika kita menarik jika kita berpikir banyak masalah, maka kita akan menarik banyak masalah. Tetapi jika kita berpikir tentang berkah, maka kita akan menarik banyak berkah. Nah, jadi itu kita harus berpikir positif. Nah, itu cara menumbuhkan sikap percaya diri. Kemudian jiwa wirausaha yang kedua. Yang pertama tadi apa, Neng? Percaya diri yang pertama. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ini kita harus bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini bahwa seorang pemimpin ini harus bisa mendelegasikan wewenangnya secara baik. Selain itu, seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi sosok yang menyenangkan.
Nah, itu jiwa kepemimpinan. Selanjutnya untuk itu ada jiwa bukan jiwa kepemimpinan tadi, terus ada memiliki mimpi. Seorang wirausaha itu harus memiliki sebuah mimpi gitu ya. Mimpi, kesuksesan berawal dari mimpi. Mimpi saja tidak berani, bagaimana bisa sukses? Nah, itu. Terus selanjutnya ada kita harus memiliki jiwa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini berhubungan dengan kepercayaan. Coba deh, Neng Elita, kalau misalnya kita tidak dipercaya, apa respon orang lain terhadap kita? Pasti dijauhi. Ya, pasti dijauhi. Banyak permasalahannya menghampiri hidup kita. Jadi intinya kita harus tanggung jawab. Nah, itulah Neng Elita dan Sobat Nada. Jadi betapa pentingnya jiwa wirausaha nih di kalangan, terutama khususnya di kalangan mahasiswa ya, karena kalian ini mahasiswa ya, sebagai generasi penerus bangsa yang harus bisa membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju. Kalau bukan kalian gitu, siapa lagi? Nah, berwirausaha sendiri di sini tidak hanya berbicara tentang bisnis, berbicara tentang profit, tidak. Tentunya berwirausaha di sini mengajarkan kita tentang bagaimana belajar dalam kesabaran, belajar dalam kejujuran. Kemudian di sini juga kita diajarkan bagaimana kita harus bisa menjadi seorang pemimpin dengan baik. Nah, seperti itu Neng Elita. Mungkin Ibu bisa memberikan motivasi untuk saya dan Sobat Nada semuanya. Motivasi Ibu simpel ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi Neng Elita dan juga sahabat Nada. Nah, jika tidak ada lowongan untuk kerja, masih ada lowongan untuk sukses. Dan jika kalian ingin sukses, maka orientasikanlah segala sesuatunya kepada hal yang mulia. Nah, itu pemaparan dari Ibu Rahma. Nah, terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah mau diajak sharing. Sama-sama Neng Elita cantik. Nah, kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa harus memahami pentingnya jiwa wirausaha sebagaimana yang telah Ibu Rahma paparkan tadi, bahwa wirausaha tidak hanya berbicara tentang bisnis ataupun profit, tetapi banyak aspek lainnya seperti melatih kesabaran, kejujuran, dan jiwa kepemimpinan. Nah, terima kasih kepada Sobat Nada semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.